and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Waberotnya. Wah sok lah orang bahas enak. Kelebihan Oppo Reno 5 dan kekurangannya ya. Nah, yang pertama nih kita bahas layar AMOLED. Nah, penggunaan layar AMOLED selalu sanggup menerima sambutan hangat dari para penggemar. Berbeda dengan panel IPS, Oppo Reno 5 sanggup membuat baterainya bertahan lebih lama. Hal ini berkat panel AMOLED yang terkenal dengan efisien dayanya, gitu, Pak. Sementara itu, Oppo Reno 5 juga jadi punya kontras rasio lebih luas dibanding layar IPS, menyuguhkan pengalaman konten video yang lebih spektakuler dan menyenangkan. Layarnya ini juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 untuk pertahanan lebih baik dan dihiasi dengan satu lensa depan berbentuk punch hole dengan resolusi Full HD Plus dengan resolusi 1080 pixel pada ukuran 6,43 inci. Semua tampilan yang ada di dalam layar mampu diperlihatkan dengan sempurna. Memiliki ketajaman yang baik untuk meningkatkan readability pada tulisan overlay extreme yang unggul. Nah, itulah. Terus yang kedua, refresh rate 90 Hz. Nah, masih berbicara soal layar, ada satu fitur unik yang jarang dimiliki ponsel lainnya. Biasanya HP hanya akan menawarkan salah satu antara panel AMOLED atau refresh rate yang tinggi. Soalnya ponsel ini sudah dibekali refresh rate 90 Hz yang mampu membuat tampilan layar 50% lebih smooth saat di-scroll ketimbang HP biasa. Mulusnya layar ini akan terasa jika Anda sedang browsing, melakukan navigasi untuk mencari aplikasi, dan juga saat menjelajahi feed Instagram. Sementara itu, tone sampling rate-nya juga meningkat menjadi 180 Hz supaya bisa melakukan respon lebih cepat saat disentuh jari. Nah, kemudian kita bahas yang ketiga, fitur fast charging yang mutakhir. Oppo Reno 5 punya satu sorotan utama dari segi baterai, yakni kemampuan fast charging yang dinamakan fast charge 50 watt. Ini merupakan sebuah besaran daya yang besar untuk ukuran ponsel menengah. Memangkas begitu banyak waktu untuk mengisi baterai dari 0 hingga penuh. Menariknya lagi, ponsel ini dikemas dengan casan SuperPUK 65 watt yang mendukung power delivery. Menggunakan baterai berkapasitas 4310 mAh, Oppo Reno 5 tergolong mampu untuk bertahan hingga seharian tanpa khawatir lowbat. Kapasitas ini mungkin kalah dibanding beberapa ponsel entry level yang sudah pakai 5000 mAh. Baterai HP tersebut bisa mencapai 100% hanya dalam waktu 48 menit, sementara dengan hanya mengisi daya ponsel selama 5 menit, Oppo Reno bisa dipakai selama video dengan durasi 3 jam. Mantap. Nomor 4 lagi kita bahas desain body premium dan ramping. Tampilan body dari Oppo memang selalu menarik dari masa ke masa. Produk keluaran Oppo, baik itu atau segmen entry level maupun mid range, selalu menunjukkan desain bodi belakang yang keren. Nah, kita bahas kali ini Oppo Reno 5 bertemakan kilauan kristal dengan menawarkan dua varian warna, yakni Fantasy Silver dengan keperakan yang memancar serta Starry Black yang terinspirasi dari langit malam. Nah, modul kameranya terletak di pojok kiri atas dengan 3 bulatan lensa yang besar dan disusun vertikal, dan tambahan satu lensa berukuran kecil di sebelahnya. Bodi dari Oppo Reno 5 juga lekat dengan kata ergonomis. Nah,
menghadirkan ketebalan hanya 7,8 mm sehingga mudah dimasukkan ke saku. Nah, yang kelima, fitur kamera yang unik. Dengan Oppo Reno 5 Anda pun tak perlu lagi bingung memikirkan cara agar bisa stand out di Instagram. Ponsel ini punya beragam inovasi baru yang bisa menghasilkan foto dan video menakjubkan tanpa harus punya skill fotografi yang mumpuni. Oppo Reno 5 ini hanya punya satu kamera depan aja ya. Nah, jadi fiturnya itu ada air control dan juga smart message verification. Nah, kini lebih lanjut ke fitur-fitur menarik lainnya. Pertama-tama, Oppo Reno 5 menyuguhkan fitur dual view video sehingga Anda dapat merekam dan dengan kamera depan belakang secara bersamaan. Keren. Selanjutnya ada fitur iMixed Portrait, juga bisa menggabungkan dua video sekaligus untuk menghasilkan sebuah karya seni video yang keren. Nah, lalu kita bahas lagi hasil foto yang memukau yang keenam ya. Dari segi hardware, HP ini punya tampilan modul yang tidak begitu jauh dari Oppo Reno 4 yang sama-sama menggunakan konfigurasi rear kamera. Ada peningkatan dari lensa utama, awalnya 48 megapiksel, sekarang di Reno 5 sudah memakai 64 megapiksel. Sedangkan tiga lensa pendampingnya masih sama menggunakan sensor ultra lebar 8 megapiksel yang dapat mengambil gambar dengan angle 190 derajat. Serta dua lensa 2 megapiksel, fungsinya adalah makro dan juga efek bokeh. Karena ini adalah HP mid-range, Oppo Reno 5 juga tentunya sudah menyediakan dukungan resolusi perekaman audio 4K. Dan untuk dapat hasil Photoshop yang baik, Oppo meningkatkan resolusi kamera depan menjadi 44 megapiksel yang sebelumnya di Reno 4 itu hanya 32 megapiksel. Dan yang ketujuh, menyuguhkan jack audio 3,5. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin mengarah ke ekosistem wireless. Hal inilah yang menyebabkan beberapa ponsel agar tidak lagi dibekali port audio 3,5 meter untuk earphone dan speaker eksternal. Tapi kalau Anda masih enggan pakai earphone Bluetooth, Oppo Reno 5 masih menyediakan port audio 3,5 mm. Dan yang ke-8, sudah pakai NFC. Rasanya hidup di kota besar tuh kurang mantap gitu, temen tuh pakai NFC ya. Tapi untuk daerah-daerah sini rasanya kurang kepake gitu ya kalau NFC itu. Nah, lanjut lagi ke kekurangannya nih bos. Nah, jadi Reno 5 ini masih belum pakai stereo speaker. Itulah harganya yang menengah, semestinya Reno 5 sudah menghasilkan dual stereo speaker. Nah, tapi yang ini masih belum gitu maksudnya. Dan yang kedua, tidak ada peningkatan chipset. Nah, kalau sebelumnya kan di Reno 4 itu dia memakai Snapdragon 720G, dan sekarang juga di Reno 5 pakai Snapdragon 720G. Jadi harusnya ada peningkatan ya. Tapi mungkin itu yang membuat pengaruh harganya menjadi ya sebanding lah sama kualitasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.